Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat pemodelan struktur dengan software SAP 2000. Pertama, kita klik File, kemudian New Model. Pada bagian ini, kita tentukan terlebih dahulu satuan yang akan kita gunakan. Saya akan mencontohkan dengan satuan kilogram, KGF MC. Di bagian ini saya menggunakan 3G Frame. Number of stories-nya adalah jumlah lantai pada bangunan yang akan kita rencanakan. Sebagai contoh, di sini saya akan merencanakan gedung dengan 3 lantai. Kita isi 3. Kemudian number of bays pada sumbu X dan ada juga sumbu Y. Kita hitung terlebih dahulu. Garis bantunya saya hapus terlebih dahulu dan saya akan contohkan bagaimana cara menghitungnya. Kita menghitung spasi di antara kedua balok ini. Kita ketik XL, enter, V, enter untuk vertikal. Kemudian kita letakkan pada setiap balok bangunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tertinggal 1, 15, 16. Ada 16 garis. Kemudian kita hitung spasi di antara kedua balok ruangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 titik. Kemudian kita isikan di sini angka 15 untuk sumbu X, begitu juga untuk sumbu Y. Agar videonya tidak terlalu panjang, di sini sudah saya buat garis bantunya terlebih dahulu. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pada sumbu Y. Untuk bagian ini kita abaikan terlebih dahulu, nanti kita isi pada bagian setting grid. Kemudian kita klik OK. Jika sudah muncul jendela seperti ini, kita tekan Ctrl plus A. Kemudian kita tekan delete. Jika sudah, kita klik kanan pada mouse, kemudian pilih Edit Grid Data. Kemudian kita pilih Modify atau Show System. Nah, pada bagian ini Define Grid System Data, kita isikan data yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini ada data X grid data dan Y grid data
Z grid data. Untuk Z grid data ini adalah jumlah lantai pada bangunan yang akan kita rencanakan. Pada bagian awal tadi kita sudah mengisikan jumlah lantai yaitu 3. Pada contoh ini jarak dari lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 2 ke lantai 3 itu 3 meter. Jadi pada data Z grid data, pada bagian awal ini kita isi 0. Kemudian ke lantai 1 3 meter, ke lantai 2 6 meter, dari titik 0 6 meter. Kemudian dari titik 0 ke bagian ini itu 9 meter. Jadi 3 6 9. Untuk data Z grid datanya 3 6 9. Jadi sudah benar. Kemudian kita akan mengisikan untuk data X dan data Y. Untuk mengisi data X dan data Y, di sini saya sudah mengisi terlebih dahulu data-datanya agar videonya tidak terlalu panjang. Untuk data X itu ada 1,2 meter, 3 meter, 4 meter, 4,5 sampai selesai itu 17,5 meter. Tinggal kita isikan saja pada bagian ini. Contohnya di sini pada titik A 1,2, titik B 3, titik C titik A maksudnya 0, kemudian titik B 1,2, titik C 3, titik D 4. Untuk bagian awal selalu kita isikan angka 0 terlebih dahulu. Begitu juga untuk data Y. (1,2 meter sampai 17 meter untuk data Y. 17 meter sampai dari 1,2 sampai 17 meter. Jadi kalian bisa isikan datanya. Di sini datanya sudah saya isikan supaya videonya tidak terlalu panjang. Jika sudah, datanya sudah kalian lengkapi, kemudian kalian klik OK. Jika sudah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan menginput data untuk bangunan yang akan kita rencanakan. Kita klik pada bagian Define, kemudian Materials. Nah, pada bagian ini karena saya sudah memasukkan datanya, maka di jendela bagian ini sudah muncul mutu beton, tulangan polos, dan tulangan ulir. Jika kalian belum memasukkannya, maka tidak akan ada data-data ini. Kalian bisa klik Add New Material. Pada bagian Material Name, ini terserah mau kalian isi apa. Di sini saya isi mutu beton. Kemudian untuk tipe materialnya kita pilih konkrit. Satuannya kalian perhatikan di sini harus kilo. Untuk massa jenis beton itu kita isi 2400 kg. Kemudian untuk modulus elastisitasnya, jika ini sudah kalian isi, satuannya kalian ubah menjadi Newton. Untuk modulus elastisitasnya kalian isi 4700 dikali SQR buka kurung 30 tutup kurung, kemudian klik enter. Sorry, ini 4700.
kemudian klik enter. Di bagian FC, F aksen C, kita isi 30, kemudian klik enter, klik OK. Sudah muncul di sini. Kemudian kita klik pada bagian add new material lagi. Kemudian di sini kita akan memasukkan data tulangan atau pembesian. Di bagian nama, saya akan isi tulangan ulir. Material tipenya kita pilih rebar. Kemudian satuannya kita ubah kilogram. Massa jenisnya kita isi 7850. Kemudian ini kita isi 210.000. Untuk FY kita isi 390. Kemudian untuk FYE kita isi 390 dikali 1,1. Kemudian kita klik OK. Kemudian jika datanya sudah kita input, kemudian tulangan ulir ini kita klik add copy. Jadi tinggal kita ubah namanya. Jika tadi tulangan ulir, ini kita isi tulangan polos. Karena di data sebelumnya saya sudah input, di sini saya tambahkan 1 agar namanya tidak double. Kemudian di bagian FY-nya kita isi 240. Kemudian FYE kita isi 240 dikali 1,1. Untuk yang lainnya diabaikan saja karena sudah sama dengan data sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Untuk mutu beton sudah, kemudian tulangan ulir juga sudah, tulangan polos juga sudah. Sorry, untuk mutu beton tadi harusnya ini F aksen C nya 30 MPa. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian tahap berikutnya kita membuat balok induk dan kolom struktur. Klik define, kemudian section properties. Kita pilih frame section. Di sini saya sudah menginput data, jadi sudah ada data-data seperti ini. Jika kalian belum input, jadi tidak akan ada data seperti ini. Kita klik add new property. Kemudian pada bagian frame section property type kita pilih concrete. Kemudian kita klik pada rectangular. Di sini kita isi namanya, terserah kalian. Untuk pertama, saya isi terlebih dahulu namanya. Di sini saya akan menggunakan balok induk 25 dikali 50. Kalian sesuaikan dengan rencana balok induk yang akan kalian gunakan untuk bangunan. Sebagai contoh di sini balok induk yang akan saya gunakan itu berukuran 25 kali 50. Di bagian material
kita gunakan mutu beton F aksen C 30 MPa. Kemudian di bagian deep kita isi 0,5. Di bagian white kita isikan, atau T2 kita isikan 0,25. Jika sudah, klik pada bagian concrete reinforcement. Pada bagian ini, karena kita akan membuat balok, kita klik pada bagian beam. Kemudian pada bagian top, untuk selimut betonnya kita gunakan 0,05. Untuk bottom juga sama, 0,05. Untuk longitudinal bars itu tulangan ulir. Kemudian untuk tisnya kita juga gunakan tulangan polos. Kemudian di sini kita klik OK. Jika sudah, kita akan membuat kolom. Jadi data ini kita copy saja. Klik pada bagian Add Copy of Property. Di sini saya contohkan menggunakan kolom berukuran 40 x 40. Kalian sesuaikan dengan data kolom bangunan yang akan kalian rencanakan. Material sama, mutu betonnya 30 MPa. Kemudian ukurannya T3 itu 4, T2 juga sama karena ukurannya 40 x 40, jadi 0,4 dan 0,4. Kemudian kita klik pada concrete reinforcement. Kita pilih desain tipenya, kita ubah menjadi kolom. Untuk ini masih sama, tulangan ulir dan tulangan polos. Kemudian untuk clear cover atau selimut betonnya masih sama, 0,05. Kemudian untuk ini bar size kita gunakan ukuran 16D. Kemudian untuk confinement barsnya yang ini kita gunakan besi 8. Untuk ini besinya kita gunakan 33 saja terlebih dahulu. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa ubah di sini untuk besinya. Untuk besi di bagian ini kita kalau kurang kalian bisa tambahkan menjadi 4 atau di atasnya lagi. Cek atau desainnya kita pilih ini, reinforcement to be designed. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita klik OK lagi. Oke, untuk tahap berikutnya kita akan merencanakan posisi kolom strukturnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan kolom struktur. Untuk kolom praktisnya kalian bisa tambahkan sendiri. Caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Untuk data-datanya juga. Kemudian kita akan memposisikan kolom struktur. Kita lihat terlebih dahulu rencananya. Di sini untuk tampak depan itu ada 2 kolom struktur. Jadi di sini kita hitung ada garis pertama, garis kedua, dan kolom strukturnya itu jatuh pada garis ketiga. Ada 1, kemudian 2. Kita klik pada bagian ini, draw frame. Kemudian kita pilih
kolom. Jika sudah, tadi sudah kita hitung. Di sini pada garis ketiga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi pada garis ketiga kita gambar. Klik enter. Kita juga bisa lihat pada bagian gambar 3G-nya. Kemudian untuk posisi pertama sudah kita hitung lagi. Dari posisi pertama 1, 2, 3, 4, 5, berarti memasuki garis ke-6 ada satu lagi kolom struktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk tampak depan ada 2 kolom struktur. Jadi untuk tampak depan sudah. Kemudian selanjutnya kolom struktur itu ada pada garis ketiga. Satu, 2, 3. Untuk garis kedua itu adanya kolom praktis. Jadi pada urutan ketiga untuk memposisikan posisi kolom strukturnya, kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita pilih pada bagian ini. Karena tadi ada pada urutan ketiga, kita klik 2 kali, 1, 2. Jadi ada pada urutan ketiga, 1, 2, 3. Kita lihat lagi rencananya. Di sini ada pada bagian samping, pada bagian ujung dan ujung. Klik enter. Kemudian di sini ada 1, 2. Ada kolom struktur lagi pada garis kedua atau urutan kedua. 1, 2. Kemudian untuk kolom struktur berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada kolom struktur lagi. 1, 2, 3. Ada urutan ketiga pada bagian ini dari arah samping. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa teruskan cara ini sampai pada bagian terakhir. Untuk menggesernya, klik pada arah panah ini. Begitu juga untuk balok. Di sini saya akan mencontohkan menggambar atau merencanakan baloknya karena kolomnya sudah. Untuk posisi balok, kalian bisa klik pada bagian XY. Untuk posisi kolom, kalian klik pada bagian XZ. Di sini ada tanda berwarna biru laut. Untuk menaikkan garis biru ini,
kita klik pada arah panah. Kemudian kita akan lihat rencana baloknya. Di sini ada balok induk pada garis, mulanya pada garis atau urutan ketiga sampai pada urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik pada bagian ini, draw frame. Kemudian untuk section kita ubah menjadi kolom 40-40. Sorry, balok 25x50, balok induk. Mulai pada urutan ketiga, ini kalian bisa lihat di bagian ini ada titik merah. Kemudian sampai urutan ke-6 pada bagian ini. Kemudian kita lihat lagi, ada garis 1, kemudian masuk pada garis kedua. 1, 2, kemudian lurus sampai ke arah ini. Berhenti terlebih dahulu pada kolom struktur, kemudian lanjut ke kolom struktur berikutnya. Klik enter. Kemudian di sini ada balok induk lagi. Kemudian ada balok induk lagi di sini, di bagian sini pada garis 1, 2 pada urutan kedua. Untuk arah vertikal juga sama, 1, 2, 3, jadi pada urutan ketiga dan urutan kedua untuk sumbu Y. 1, 2, 1, 2. Kemudian untuk sumbu X 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita hubungkan ke arah ini. Nah, di sini juga sudah terlihat. Kalian bisa lakukan cara ini untuk menggambar balok induknya sampai selesai. Jika sudah seperti ini, jika dari lantai 1 ke lantai 2 ukurannya itu sama, jarak dari lantai 1 ke lantai 2, misal dari sini, dari titik 0 ke titik 1 itu 3 meter, dari titik 1 ke titik 2 itu 3 meter. Kalian cukup copy. Jika balok induknya sudah kalian input semua, kalian bisa blok. Kemudian balok induk ini bisa kalian copy dengan cara klik edit, kemudian pilih replicate. Untuk bagian atas itu di sini dilambangkan dengan huruf DZ. Jadi kita isi 3. Karena di sini ada 1, 1, 2, 1, 2. Jadi ada 2, tinggal kita copy saja numbernya menjadi 2. Klik OK. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat sudah ada 3. Jika semuanya sudah kalian input, maka rencananya akan menjadi seperti ini.
Untuk video tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk bagian berikutnya saya akan buat video terpisah di part 2.